Halo semuanya, selamat datang kembali di channel kita. Hari ini, kita akan jalan-jalan virtual ke salah satu candi Buddha yang paling menawan di Indonesia. Tapi seringkali luput dari perhatian dibandingkan saudaranya yang lebih terkenal. Ya, kita akan mengupas tuntas sejarah Candi Mendut. Banyak yang tahu Borobudur dan Prambanan. Tapi pernahkah kalian bertanya, apa cerita di balik Candi Mendut yang megah ini? Candi Mendut terletak hanya sekitar 3 km dari Candi Borobudur di Magelang, Jawa Tengah. Posisinya yang segaris lurus dengan Candi Pawon dan Candi Borobudur bukanlah kebetulan loh. Ini menunjukkan adanya sebuah konsep ritual keagamaan yang saling terhubung di masa lampau. Jadi, siapa yang membangun Candi Mendut dan kapan? Berdasarkan prasasti Karangtengah yang berangka tahun 824 Masehi, Candi Mendut didirikan pada masa pemerintahan Raja Indra dari dinasti Sailendra. Prasasti itu menyebutkan bahwa Raja Indra membangun sebuah bangunan suci yang disebut Wenuwana, yang artinya hutan bambu. Para ahli sejarah meyakini bahwa Wenuwana inilah yang kita kenal sekarang sebagai Candi Mendut. Ini berarti Candi Mendut usianya lebih tua daripada Candi Borobudur. Keren banget kan? Candi ini sempat terlupakan selama berabad-abad, terkubur di bawah semak belukar dan endapan lahar Gunung Merapi. Baru pada tahun 1836, Candi Mendut ditemukan kembali. Proses pemugarannya pun memakan waktu yang sangat lama. Pemugaran pertama dipimpin oleh seorang insinyur Belanda bernama Theodor van R.P. pada awal abad ke-20, yang juga berjasa dalam pemugaran Candi Borobudur. Namun, pemugaran itu belum selesai sepenuhnya. Atap candi, misalnya, baru berhasil direkonstruksi pada tahun ke-1925. Sekarang, mari kita masuk ke dalam candi. Disinilah letak keistimewaan utamanya. Di dalam bilik utama Candi Mendut, terdapat 3 arca Buddha berukuran sangat besar yang masih utuh dan berada di posisi aslinya. Ini sangat langka. Arca di tengah adalah arca Buddha Cakyamuni yang sedang duduk dengan posisi tangan Dharma Cakra Mudra atau memutar roda Dharma. Uniknya, posisi duduknya adalah gaya Eropa dengan kedua kaki menapak di tanah, bukan bersila seperti arca Buddha pada umumnya di Jawa. Di sebelah kanannya ada arca Bodhisattva Avalokitesvara, sang Bodhisattva welas asih, dan di sebelah kirinya terdapat arca Bodhisattva Vajrapani. Ketiga arca ini dibuat dari batu andesit utuh yang dipahat dengan sangat detail dan ekspresif. Kehadiran 3 arca ini secara bersamaan melambangkan kesatuan Trimurti dalam ajaran Buddha Mahayana. Ini menunjukkan betapa pentingnya Candi Mendut sebagai pusat spiritual pada masanya. Dinding luar candi juga tidak kalah menarik, dihiasi dengan relief-relief cerita Jataka, yaitu kisah-kisah kehidupan Buddha sebelum mencapai pencerahan, serta relief cerita Pancatantra yang berisi fabel dengan pesan moral. Ada relief kura-kura yang diterbangkan 2 angsa, ada juga relief tentang seekor kera yang cerdik. Relief-relief ini tidak hanya indah, tapi juga syarat akan ajaran kebijaksanaan. Hingga saat ini, Candi Mendut masih aktif digunakan sebagai tempat peribadatan umat Buddha, terutama saat perayaan Waisak. Prosesi Waisak biasanya dimulai dari Candi Mendut, di mana air suci dan api abadi disemayamkan sebelum diarak menuju Candi Borobudur. Ini membuktikan bahwa Candi Mendut bukan hanya monumen bersejarah, tapi juga sebuah pusat spiritual yang hidup dan terus dijaga kelestariannya. Jadi, teman-teman, Candi Mendut adalah bukti nyata kebesaran dinasti Shailendra dan kekayaan peradaban Nusantara. Usianya yang lebih tua dari Borobudur, 3 arca raksasanya yang menakjubkan, dan reliefnya yang penuh makna, semuanya menjadikan candi ini wajib untuk kita kunjungi dan pelajari. Terima kasih sudah menyimak cerita Candi Mendut hari ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar kita bisa terus menjelajahi keajaiban Indonesia bersama-sama. Sampai jumpa di video berikutnya.